Shalom brothers and sister dimanapun berada saat ini. Jumpa lagi dengan saya dalam video kali ini. Selamat menyaksikan dari awal sampai akhir ya. Mohon agar tidak di skip ataupun diabaikan ya. Ini adalah suara dari Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim tentang orang mau mengakui atau tidak, Tuhan Yesus tetap Tuhan. Selamat menyaksikan. Terima kasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi renungan singkat pada pagi hari ini, mari kita ikuti bersama dari Matius pasal 28 ayat yang ke-11 sampai ke-15. Matius 28 ayat yang ke-11 sampai ke-15. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bacakan bersama-sama Bapak Ibu. Dengan judul Dusta Mahkamah Agama. Ayat yang ke-11. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahu segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. 12. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. 13. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. 14. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. 15. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikian kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu, dan terlebih dahulu kami menyapa kita semua Salam Elohim pasukan 77 Surgawi Intigada. Dan salam Elohim juga buat penonton pemirsa di live streaming YouTube kami. Kami mengucapkan selamat pagi, selamat bergabung kembali, selamat beribadah, salam damai sejahtera, salam damai sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, amin. Dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita bacakan ini barusan Bapak Ibu. Dan kita lagi sudah mengerti dan mengetahui bahwa ini menyangkut kebangkitan Tuhan Yesus. Dan saya di sini hanya sebagai alat untuk mengingatkan kita, semua anak-anak Tuhan, apa yang harus ditemui oleh seorang yang dipilih Tuhan, namun berbeda posisi. Berbeda dengan murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus juga dipilih oleh Tuhan sendiri. Dan pemerintah juga dipilih oleh Tuhan sendiri. Jadi dari dua posisi ini Bapak Ibu ada yang kita perhatikan apa perbedaannya. Sama-sama mereka pilihan Tuhan. Segala sesuatu, apa yang mereka perbuat, lakukan, itu kita mengerti bahwa berasal dari Tuhan. Namun cara kerjanya, cara melakukannya secara manusia jasmani ini ada sedikit perbedaan dari kebenaran firman Tuhan itu yang kita bacakan saat ini Bapak Ibu. Dengan judul tadi, Dusta Mahkamah Agama. Jadi kita mengerti kalau dikatakan bahwa mahkamah agama ini artinya di dalam suatu negara, kalau saat ini ya, mungkin suatu negara mereka yang dikatakan keputusan yang mengambil sikap terutama dalam
hal beriman, seakan-akan semua orang itu menganggap mereka itu sebagai yang lebih benar untuk mengambil keputusan dalam beriman di dalam satu negara tersebut. Nah, sedangkan yang dikatakan dengan imam di sini mungkin seperti di satu-satu kota, jadi masih lebih tinggi lagi kedudukan mahkamah agama. Dan mahkamah agama ini dan imam ini pasti semua mereka ini kita mengerti bahwa mereka juga yang dipilih Tuhan untuk meluruskan apa yang salah di muka bumi ini yang sesuai yang dikehendaki Tuhan. Jadi di sini dari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, mereka mengirim serdadu-serdadu untuk menjaga, karena Tuhan Yesus sudah pernah berkata bahwa pada hari ketiga dia bangkit kembali. Jadi dengan segala cara, dengan mengatakan bahwa mereka itu juga yang dipilih Tuhan. Dan mereka juga akan membuktikan. Seakan-akan Tuhan itu saling mereka membuktikan apakah Tuhan yang dipercayai oleh murid-murid Tuhan Yesus atau yang dikatakan oleh Tuhan Yesus yang lebih berkuasa, atau Tuhan yang mereka percayai. Memang sama-sama Tuhan. Perbedaannya cara menjalankannya, Bapak Ibu. Jadi di sini dikirim penjaga kubur supaya mereka bisa mengetahui apakah benar apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu, apakah benar dia itu anak Allah atau bagaimana. Jadi itu yang kita bacakan ini, Bapak Ibu, ayat yang ke-11 tadi. Dan ketika mereka di tengah jalan, datang beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam kepala. Jadi dari antara penjaga-penjaga ini, penjaga kuburan ini, Bapak Ibu, mereka pulang. Karena apa yang mereka jaga, tapi mereka sudah langsung tidak sadarkan diri karena malaikat Tuhan sudah turun. Jadi mereka pulang, dan sebagian yang seperti ada orang itu ya, tidak sabar ya, dia cepat-cepat memberitahukan salah satu kepada imam-imam. Artinya di suatu kota ya. Jadi dia beritahu bahwa Tuhan Yesus benar yang dia katakan sebelumnya, bahwa dia sudah bangkit dari kubur. Dan tua-tua ini mencegah kebenaran itu dengan segala cara. Dari ayat ke-12 di sini, dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Jadi sebenarnya kalau kita berpikir, Bapak Ibu, imam-imam ini sebenarnya harus tersadar. Karena dari antara orang pilihan mereka sudah menyaksikan sendiri dengan mata sendiri, bukan hanya dengan mendengar dan bukan hanya dengan cerita. Dengan cerita dan langsung diceritakan lagi kepada imam-imam. Jadi demi menutupi kebenaran itu, untuk mempertahankan juga bahwa dia juga termasuk yang dipilih Tuhan dalam kedudukannya sebagai pemerintah ya. Dia bisa melakukan apa saja yang dia lakukan, artinya lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Jadi di sini diberi kita juga suatu pedoman hidup, Bapak Ibu. Kita juga termasuk murid-murid Tuhan Yesus. Kita percaya kita yang diurapi dan dipilih Tuhan. Begitu juga pemerintah. Kita juga mempercayai mereka bahwa mereka juga dipilih Tuhan dan diurapi Tuhan. Jadi dalam zaman akhir ini, masa ini akan terjadi kejadian seperti yang terjadi ini, Bapak Ibu. Saling merasa benar dan yang benar, karena secara manusia jasmani bisa ditekan serdadu-serdadu ini oleh imam ini. Jadi dia pakai cara. Dan yang terjadi di sini, sekalipun penjaga yang tadi sudah mengetahuinya mana kebenaran sesungguhnya, tapi
namanya saja manusia jasmani, masih kedagingan. Jadi dia berpikir ya, ini juga uang. Jadi ada dua keuntungan si penjaga ini. Satu, dia tetap menjadi serdadu, tidak dipecat. Karena akan diancam, kamu tidak dianggap lagi sebagai serdadu. Kalau penjaga ini berkata jujur dan benar. Jadi mereka bisa tekan dengan cara jabatan, hilang jabatan. Yang kedua, dibayar lagi dengan sejumlah uang. Jadi dengan tawaran keduanya ini, serdadu ini, sekalipun sudah mereka menyaksikan dan melihat sendiri, bisa aja terbalik Bapak Ibu. Kebenaran menjadi kesalahan dan kesalahan menjadi kebenaran hanya karena jabatan, kedudukan dan apa yang dikatakan kenikmatan dunia ini yang manusia kejar setiap hari, setiap waktu. Yang kita ambil di sini Bapak Ibu, kita juga sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang menjadi pertanyaan kita saat ini Bapak Ibu, kita ini juga yang dipilih Tuhan, posisinya berpihak kepada siapa? Apakah kita ini berpihak kepada seperti murid Tuhan Yesus, atau berpihak kepada serdadu-serdadu yang dipilih Tuhan juga mereka? Itu yang menjadi pertanyaan kita saat ini masing-masing pribadi. Karena tadi kita sudah mengetahui bahwa keduanya ini sama-sama dipilih oleh Tuhan sendiri. Pemerintah, mahkamah agama, dan hamba-hamba Tuhan. Semua itu yang dipilih Tuhan. Tercatat di kebenaran firman Tuhan. Nah, saat ini kita ini bertanya. Saat ini juga masing-masing pribadi kita bertanya, posisi saya saat ini di mana? Apakah saya ini berpihak kepada iman murid-murid Tuhan Yesus, atau berpihak kepada yang dipilih Tuhan seperti bisa dituduhkan oleh imam-imam dengan mengancam karena sesuatu jabatan, kedudukan, dan apalagi kalau ada sesuatu yang kita inginkan, misalnya uang atau tawaran lainnya. Jadi saya yakin bahwa dari kedua pertanyaan ini, kalau kita bertanya sendiri Bapak Ibu, kita tidak tergolong dengan imam ini Bapak Ibu. Pasti kita tergolong pada pihak murid-murid Tuhan Yesus. Jadi itu yang kita bisa pertanyakan dalam diri kita masing-masing Bapak Ibu. Dan diteruskan di ayat yang ke-13, dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Jadi di sini Bapak Ibu diberikan lagi kekuatan bahwa sekalipun nanti ketahuan, jangan takut. Yang akhirnya mereka tadi imam ini tadi mereka mengerti bahwa mereka dipilih Tuhan. Dan akhirnya di akhir ayat yang ke-14 ini seakan-akan mereka yang tadi mengerti bahwa mereka hanya dipilih Tuhan, mereka menjadi Tuhan, menjadikan dia sebagai ganti Tuhan di dunia ini. Artinya, ya dikatakan di ayat ke-14, dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Jadi mereka memberi jaminan secara manusia jasmani. Jangan takut, tidak perlu mendapatkan kesulitan apa-apa. Jadi di sini juga ada hak mereka secara jasmani ini untuk memberi kita pengharapan perlindungan. Sama seperti di dunia ini, pemerintah dipilih Tuhan untuk melindungi kita dari musuh-musuh kita. Cuma perbedaannya di sini bukan seperti musuh seperti ini yang dimaksudkan Tuhan untuk Tuhan memilih mereka. Jadi dari ayat yang ini Bapak Ibu, tadi mereka mengerti mereka dipakai Tuhan, dipilih Tuhan. Dan akhirnya tanpa mereka sadari, mereka mengangkat dirinya sendiri menjadi Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa berkata, yang berkuasa mengatakan
bahwa sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Yang dikatakan dengan kesulitan apa-apa berarti berbagai macam ancaman, kesulitan, duka, suka, apapun yang terjadi berarti itu termasuk dalam golongan kata apa-apa. Berarti mereka bertanggung jawab secara manusia jasmani, Bapak Ibu. Jadi ini ada yang lebih menyeleweng dari yang mereka anggap sebelumnya. Memang pada saat itu mereka anggap bahwa ya mereka sudah dipercayai oleh Tuhan. Dan pada akhirnya mereka menjadikan dirinya menjadi Tuhan. Sehingga menjamin segala apa kesulitan, apa kebutuhan, jabatan manusia itu mereka bisa menjamin, Bapak Ibu. Padahal di balik itu bahwa mereka tidak mengerti, sekalipun mereka iman, bahwa di balik itu ada yang lebih berharga dari jabatan, ada yang lebih kekal dari uang dan dari kedudukan di dunia ini, yaitu nafas hidup kekal, Bapak Ibu. Jadi saat ini juga diingatkan kepada kita. Mari juga kita bertanya, Bapak Ibu, bagaimana juga posisi kita sebagai yang dipilih Tuhan. Kita lagi bertanya posisi saya di mana. Apakah saya ini benar-benar menjadi seperti yang diinginkan Tuhan, yang dipercayakan Tuhan kepada saya, hidup di dunia ini untuk melakukan sesuai dengan kebenaran firman-Nya yang Dia inginkan, atau tanpa disadari aku seakan-akan menjadikan Tuhan itu lebih rendah dan saya yang lebih berkuasa secara jasmani. Jadi kita diingatkan, Bapak, mari kita bertanya dalam hati kita masing-masing. Dan saya sendiri berkata bahwa kita pasti tidak termasuk, tidak tergolong dari antara imam-imam dan Mahkamah Agung ini, Bapak Ibu. Pasti kita berpihak kepada Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan maut dan sudah mengalahkan semua orang-orang yang di dunia ini mereka dipakai oleh si jahat untuk menegakkan kesesatan menjadi kebenaran dan kebenaran menjadi kesesatan. Mereka tegakkan dan Tuhan Yesus sudah mengalahkannya. Pasti juga kita di pihak Tuhan Yesus, kita bisa mengalahkannya jika di kemudian hari atau saat ini terjadi atau terulang tanpa kita sadari, Bapak Ibu. Makanya sebelumnya kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya juga kita harus berawas-awas, berjaga-jaga. Jangan sampai kita, pasukan 77 anak-anak Tuhan di luar sana, kita saat ini mengaku sebagai orang yang percaya. Dan akhirnya, tanpa kita sadari, kita berpihak bukan kepada Tuhan Yesus. Pelan-pelan kita berpihak kepada imam-imam, serdadu-serdadu yang tadi, dan Mahkamah Agung. Yang menurut kita juga yang dipilih dan dipakai Tuhan. Yang akhirnya tanpa kita sadari, kita akan jatuh karena kita menganggap diri kita lebih berkuasa dari Tuhan. Sehingga kita bisa menjamin segala sesuatu tidak akan terjadi kepada seseorang tersebut, asalkan yaitu kamu menjadi pengikut-pengikut mereka. Dan diteruskan di ayat ke-15, mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Jadi kembali lagi bahwa mereka harus menerima uang itu. Karena secara manusia jasmani, serdadu-serdadu ini, mereka juga berpikir, kita saja manusia yang tidak berpendidikan, Bapak Ibu, pasti kita sesuatu, kita telah dulu apakah ini masuk di akal atau di logika atau tidak. Jadi kalau tidak masuk di akal ya, pasti kita tidak terima. Apalagi kita kalau bandingkan dengan serdadu-serdadu ini, semua logika, semua taktik. Karena serdadu-serdadu itu kalau misalkan kan ya diajarkan dari masuk sebagai prajurit itu banyak taktik berperang, taktik bagaimana. Jadi semuanya tipu daya, semuanya sudah diajarkan dengan kepalsuan. Apalagi kalau
dibahas tentang logika dan masuk di akal atau tidak. Jadi sudah pasti kebenaran dari ayat ke-15 ini pasti masuk di logika dan akal saudara-saudara tersebut. Dan kita sendiri pun secara manusia jasmani kita bisa terima karena ini bermasalah dengan uang. Jadi kita lagi dibayar dan kita tidak dipecat dan kita lagi tidak terjadi, kita tidak mengkhawatirkan apa yang terjadi, apa masalah tidak akan menghampiri kita karena ada benteng kita selain Tuhan, yaitu yang mengerti kebenaran firman Tuhan tadi sebagai penyesat yang sesungguhnya. Jadi saat ini juga Bapak Ibu, kita harus pintar-pintar menilai seseorang karena sama-sama Tuhan memakai manusia dan manusia dipakai juga oleh si jahat. Dan seperti yang terjadi ini Bapak Ibu, kita harus pintar membedakan apakah ini dari Tuhan asli atau yang menyamar sebagai Tuhan. Dan diingatkan lagi, gara-gara masalah kedudukan, jabatan, dan masalah kebutuhan uang dan kebenaran bisa berubah menjadi kebohongan. Dan kesimpulannya di sini Bapak Ibu, bagaimanapun mereka merekayasa, memalsukan bahwa Tuhan Yesus dicuri oleh murid-muridnya dan tidak pernah membuat Tuhan Yesus berubah dia menjadi manusia. Dia tetap Tuhan. Orang tersebut mengakuinya, tidak mengakuinya, dia tetap Tuhan. Dan orang tersebut mengakuinya bahwa dia sudah bangkit atau tidak, dan dia sudah bangkit. Jadi itu keberuntungan kita dari antara kedua belah pihak yang percaya kepada Tuhan dan yang mengerti bahwa kedudukan mereka itu dari Tuhan. Jadi kita yang berpihak kepada murid-murid Tuhan Yesus, kita lebih banyak keuntungannya. Artinya kita seperti Tuhan Yesus mengalahkan maut dan sekalipun dihina, dan kita juga harus siap menerimanya karena kita tidak pernah seperti yang mereka palsukan itu. Istilah emas itu sekalipun dikubur di dalam lumpur, tetap dia itu kuning, bukan seperti perak. Jangankan dikubur di dalam lumpur dan terkena noda sedikit, udah ketahuan nodanya itu hitam dan berubah dari sebelumnya. Tapi kalau emas Bapak Ibu, artinya sekalipun ditaruh di mana, dia tetap emas, dia tetap kuning. Artinya itu keselamatan hidup ini daripada tubuh ini lebih besar hidup kita ini Bapak Ibu daripada kebutuhan tubuh. Jadi dari kebenaran firman Tuhan ini secara singkat saya jelaskan dan saya mengerti kita sudah menangkapnya. Dan biarlah Roh Kudus lagi yang lebih berbicara di dalam hati kita masing-masing, apa yang seharusnya kita bandingkan dan pertanyakan di dalam kita, hati kita masing-masing, anak-anaknya. Dan demikian kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati selalu. Haleluya. Amin. Dan seperti biasanya sebelum kita tutup dengan doa, dan mari kita angkat satu lagi lagu pujian, lagu yang kita angkat